saya mengundang kita untuk membuka dari Lukas 4 ayat 16. Bapak Ibu, Anda harus memperhatikan benar-benar setiap ayat yang ada di dalam Alkitab. Bapak Ibu baru bisa mengikuti saya. Oke? Disiapkan Lukas 4 ayat ke-16. Sebelumnya saya memperkenalkan diri saya, nama saya Paulus. Saya asli orang Pemangkat. Dari lahir sampai tamat SMA, saya ada di Pemangkat. Saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Suster semuanya. Terima kasih dengan segala kerendahan hati. Saya ucapkan terima kasih telah hadir di sini. Oke, mari kita tundukkan kepala sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pada malam hari ini, singkapkan misteri kerajaan surga bagi kami anak-anak-Mu. Bagi kami semua yang rindu akan Engkau, yang rindu untuk mencari jalan pulang ke hati-Mu, pakai hamba-Mu ini, sembunyikan hamba-Mu ini di belakang salib. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu, di dalam Lukas bab 4 ayat 16, kita akan, Bapak Ibu, memperhatikan teks kitab suci. Bapak Ibu baru bisa mengikuti saya. Oke. Ayat 16. Yesus datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri untuk membaca. Kepadanya diberikan gulungan kitab Nabi Yesaya. Bapak Ibu, kalau di Alkitab Anda berbeda sedikit dengan saya menggunakan terjemahan baru, tidak masalah. Oke? Kepada Yesus diberikan gulungan kitab Nabi Yesaya. Yesus membukanya dan menemukan nas teks kitab suci di mana tertulis, Roh Tuhan ada padaku, karena ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Ulangi bersama-sama, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian di ayat ke-20, ia menutup gulungan itu. Bapak Ibu bersama-sama, ayat 20, 3, 2, 1. Mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Oke. Yesus mengakhiri pembacaan itu sampai pada ayat untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Kemudian dia menutup gulungan kitab itu. Bapak Ibu, tadi dikatakan Yesus membaca dari teks kitab Yesaya, betul? Coba kita lihat apa yang tertulis di dalam Yesaya bab 61 ayat 1 dan 2. Silakan dibuka. Yesaya bab 61 ayat 1 dan 2. Yesaya 61. Oke, 3, 2, 1. Ayat kedua. Terima kasih. Ayat kedua, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan
hari pembalasan Allah kita. Ini adalah teks asli dari kitab Yesaya. Oke? Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Kita kembali ke Lukas bab 4 tadi. Di ayat ke-9, 11 dari Lukas 4 yang tadi kita baca, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan, Yesus menutup gulungan kitab itu. Kenapa? Dia tidak melanjutkan dengan kalimat selanjutnya, hari pembalasan Allah kita. Kenapa? Kenapa Yesus menutup gulungan kitab itu? Karena saat ini adalah saat rahmat Tuhan dicurahkan kepada Anda dan saya, Bapak Ibu. Rahmat Tuhan tidak selalu ada. Ada saatnya rahmat Tuhan itu dicurahkan habis-habisan dan Tuhan mengundang kita untuk bertobat. Tetapi waktunya tidak akan selamanya ada. Bapak Ibu percaya atau tidak? Rahmat Tuhan dan hari pembalasan ketika Yesus muncul di muka bumi, ketika Yesus memulai pengajarannya, ketika dia membaca kitab itu sampai kepada hari pembalasan, Yesus menutup gulungan kitab itu dan dia mau mengatakan saat ini adalah tahun rahmat Tuhan. Tahun rahmat Tuhan artinya saat ini adalah saat bagi Anda dan saya pada malam hari ini untuk mengambil sebuah keputusan untuk bertobat. Bapak Ibu, Anda boleh mengatakan, saya tidak melakukan dosa, saya ke gereja seminggu sekali, atau bahkan saya ke gereja setiap hari. Oke, tidak masalah. Pertanyaan saya, apakah Anda setiap minggu ke gereja, atau Anda setiap hari ke gereja? Apakah Anda mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Mari kita membuka dari Injil Yohanes bab 3. Injil Yohanes bab 3 ayat 1. Kisah percakapan dengan Nikodemus. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi. Bapak Ibu, Nikodemus bukan orang biasa. Dia seorang ahli Taurat dari golongan Farisi. Dan Alkitab mencatat dia seorang pemimpin Yahudi. Artinya apa? Dia mengerti tentang hukum Taurat. Dia seorang yang sangat beragama dan dia seorang pemuka agama. Pertanyaannya, apakah dia sudah berjumpa dengan Tuhan? Ayat kedua, datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya, kata Nikodemus. Seorang ahli Taurat, Farisi, pemimpin Yahudi. Yesus menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Bapak Ibu, apa artinya dilahirkan kembali? Setiap di antara kita sudah dilahirkan, betul? Kita ada di sini artinya kita sudah lahir. Kelahiran kita yang pertama adalah kelahiran dalam dosa. Anda suka tidak suka, Anda melakukan dosa atau tidak, setiap bayi yang lahir, dia sudah memiliki dosa asal. Betul? Para suster tahu, karena mengajar agama. Setiap kita lahir pasti memiliki dosa asal. Kenapa?
Dosa asal akibat dari manusia pertama. Ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, maka seluruh manusia yang lahir sesudah manusia pertama itu adalah lahir di dalam dosa, yang Alkitab katakan sebagai dosa asal. Anda suka tidak suka, berdosa atau tidak berdosa, Anda sudah memiliki dosa asal. Kenapa Yesus mengatakan kepada Nikodemus, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, artinya dilahirkan yang kedua kali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Pertanyaan Nikodemus mewakili Anda dan saya. Bagaimana mungkin kita dilahirkan kembali? Kita sudah tua. Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Bapak Ibu, Anda dan saya tidak dapat masuk kembali ke dalam rahim ibu kita. Tetapi Anda dan saya dapat masuk ke dalam rahim ilahi untuk dilahirkan kembali. Saya ulangi, Anda dan saya tidak dapat masuk kembali ke dalam rahim ibu kita untuk dilahirkan kembali. Kalaupun itu bisa dilakukan, itu tetap tidak dimaksud dengan dilahirkan kembali. Tetapi Anda dan saya dapat masuk ke dalam rahim ilahi untuk dilahirkan kembali. Jawab Yesus kepada Nikodemus yang mewakili pertanyaan Anda dan saya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, air adalah lambang penyucian, roh adalah Allah sendiri, Roh Kudus. Jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan secara jasmani bersifat jasmani, dan apa yang dilahirkan dari roh bersifat rohani. Bapak Ibu, kelahiran kita yang pertama adalah kelahiran secara jasmani. Kelahiran kedua adalah kelahiran rohani. Kelahiran pertama, kelahiran dari manusia. Setiap dari kita dilahirkan dari manusia. Kelahiran kedua dilahirkan dari air dan roh, dilahirkan dari atas, dilahirkan kembali. Bapak Ibu, Anda boleh beragama puluhan tahun, tetapi tanpa perjumpaan dengan seorang pribadi bernama dengan Yesus, Anda dan saya tidak dapat dilahirkan kembali. Atau Anda dan saya tidak dapat mengalami kelahiran kembali. Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi, ahli Taurat, golongan Farisi, tanpa perjumpaan dengan seorang pribadi bernama Yesus di malam hari itu, Nikodemus tidak pernah mengalami kelahiran kembali. Oke, Bapak Ibu, saya masuk ke dalam renungan. Anda dan saya boleh melakukan kegiatan keagamaan apapun juga tanpa perjumpaan dengan seorang pribadi bernama dengan Yesus. Anda hanya seorang yang beragama. Perjumpaan dengan Yesus bukan persoalan beragama. Perjumpaan dengan seorang pribadi bernama Yesus adalah sebuah relasi. 5 senjata
adalah salah satu, bukan satu-satunya, salah satu cara menghantar Bapak Ibu untuk berjumpa dengan satu pribadi yang bernama Yesus. Anda jatuh ke dalam dosa, atau Anda seorang yang beragama tetapi tidak memiliki relasi dengan Yesus, Anda membutuhkan jalan pulang. Anda memakai salah satu kendaraan yang disebut sebagai 5 senjata. 5 senjata ini adalah sebuah kendaraan yang menghantar Anda kepada perjumpaan dengan seorang pribadi bernama Yesus. Perjumpaan dengan seorang pribadi bernama Yesus seperti yang dilakukan oleh Nikodemus bukan atau belum sesuatu yang final. Bapak Ibu, para murid berjumpa dengan Yesus yang hidup selama hidup bersama dengan Dia. Tetapi perjumpaan dengan Yesus bukan atau belum sesuatu yang final. Kenapa? Perjumpaan dengan Yesus, ketika Anda berjumpa dengan Yesus, Yesus akan mencurahkan Roh Kudus kepada Anda. Mungkin Anda dan saya beragama atau beriman atau sudah mengenal seorang pribadi bernama Yesus. Tetapi perjumpaan dengan satu pribadi bernama Yesus itu, sekali lagi saya mau katakan, belum final. Kenapa? Ketika Anda berjumpa dengan Yesus, Yesus akan memperkenalkan pribadi ketiga kepada Anda, Roh Kudus. Para murid hidup bersama dengan Yesus 3 tahun lebih, tetapi ketika Yesus naik ke surga, mereka tidak mengerti apa-apa. Sampai pada hari turunnya Roh Kudus, Pentakosta. Bapak Ibu, Anda ke gereja setiap hari, Anda berjuang setiap hari, Anda mencari seorang pribadi bernama Yesus di malam hari, seperti Nikodemus. Perjumpaan Nikodemus dengan Yesus di malam hari adalah gambaran Anda dan saya. Anda dan saya membutuhkan seorang pribadi, Yesus. Anda dan saya datang kepada Dia malam-malam, mencari Dia dan menemukan Dia. Dan sesudah menemukan Dia, maka Dia akan memberikan kepada Anda jiwa Dia sendiri, roh Dia sendiri, yang kita sebut sebagai Roh Kudus. Bapak Ibu, apakah Anda sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus? Tidak ada yang berani angkat tangan. Apakah Anda sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus? Apa tanda seseorang mengalami perjumpaan dengan Yesus? Mengalami perjumpaan dengan Yesus bukan berbicara soal sebuah penglihatan Anda melihat Yesus, bukan. Perjumpaan dengan Yesus, ada yang sudah pernah berjumpa dengan Yesus? Oke. Kalau gitu pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak Ibu ingin berjumpa dengan Yesus? Yang rindu berjumpa dengan Yesus, angkat tangan. Perjumpaan atau berjumpa dengan Yesus yang paling sederhana ada di Alkitab. Ketika Bapak Ibu membaca dan merenungkan firman Tuhan, Anda dan saya berjumpa dengan Tuhan. Seluruh Alkitab berbicara dan menunjuk kepada satu pribadi bernama Yesus. Di dalam 5 senjata kita, setiap hari Anda harus membaca Alkitab. Kenapa? Alkitab adalah firman Tuhan, surat cinta Tuhan. Itu adalah langkah pertama Anda masuk
untuk berjumpa dengan Yesus. Ketika Anda setiap hari berjumpa dengan Yesus melalui merenungkan firman Tuhan setiap hari, konsisten setiap hari, bukan hari ini baca kemudian minggu depan baca lagi, konsisten Anda membacanya. Mau satu perikop, satu bab, dua bab, tiga bab, atau satu bab yang sama Anda renungkan setiap hari. Ketika Bapak Ibu konsisten membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari, Bapak Ibu akan mengalami perjumpaan dengan Yesus. Anda boleh mulai mempraktekkannya malam hari ini. Semakin Anda membaca dan membaca, Anda akan berjumpa dengan seorang pribadi bernama Yesus. Semakin Anda berjumpa dengan firman, semakin Anda akan dikuasai oleh Roh Kudus. Firman dan Roh Kudus satu meskipun tidak sama. Kalau Anda mau semakin mengenal firman, Anda harus meminta Roh Kudus untuk menyingkapkan firman itu. Semakin Anda merenungkan firman, semakin Roh Kudus mengurapi Anda. Semakin Roh Kudus mengurapi Anda, semakin Anda mengerti firman. Jadi, firman yang Anda baca dan Anda tangkap berbeda dengan yang orang lain tangkap. Bapak Ibu boleh praktekkan. Perjumpaan dengan Yesus bukan soal Anda setiap hari ke gereja. Banyak orang setiap hari ke gereja, tetapi hanya sebagai sebuah formalitas. Yudas setiap hari berjumpa dengan Yesus, berjalan bersama Yesus, tetapi Yudas akhirnya menjual Yesus. Kenapa? Karena dia tidak menemukan sesuatu dari diri Yesus. Dia secara fisik setiap hari berjalan bersama Yesus. Bahkan di malam perjamuan terakhir, Yudas menerima tubuh Yesus. Tetapi itu tidak bermakna apa-apa. Kenapa? Hatinya sudah tidak ada pada Yesus. Anda boleh ke gereja setiap hari, tapi kalau hati Anda tidak ada di situ, seperti Yudas. Yudas menerima tubuh Yesus pada malam perjamuan terakhir, dan Alkitab mencatat sesudah itu dia pergi untuk menjual Yesus. Dia menerima tubuh Yesus dari tangan Yesus, dan sesudah itu Alkitab mencatat dia kerasukan setan dan dia menjual Yesus. Perjumpaan dengan Yesus sekali lagi bukan soal berapa tahun Anda beragama. Anda dan saya boleh beragama dari kecil, seperti saya dibaptis dari kecil. Tetapi untuk masuk ke dalam perjumpaan dengan Yesus, Anda dan saya butuh bayar harga. Bayar harga. Bapak Ibu tahu tentang kisah tentang perumpamaan tentang harta yang terpendam. Ketika seseorang mencangkul tanah di ladang dan dia menemukan harta terpendam, lalu dia menjual seluruh harta miliknya untuk pergi membeli ladang itu. Kenapa? Karena di dalam ladang itu ada harta terpendam. Kenapa hal kerajaan surga itu diumpamakan seperti harta terpendam? Artinya, Anda dan saya harus membayar harga untuk menemukannya. Harta terpendam itu tidak tergeletak di pinggir jalan. Kerajaan surga itu
penuh dengan kemurahan, tetapi tidak murahan. Dia tidak tergeletak di pinggir jalan dan semua orang bisa menemukan. Anda dan saya harus berjuang membayar harga untuk menemukan Yesus. Kalau Anda dan saya dengan segala sesuatu yang Anda lakukan saat ini, Anda merasa Anda tidak mengalami kemajuan di dalam perjumpaan dengan Yesus, maka Anda dan saya butuh melakukan sesuatu yang lebih. Anda boleh memakai 5 senjata sebagai salah satu cara. 5 senjata bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah hati Tuhan. Tetapi 5 senjata itu adalah kendaraan menghantar Anda kepada tujuan itu. Anda naik kendaraan dari sini ke Pemangkat. Anda dan saya membutuhkan kendaraan. Tetapi kendaraan itu bukan tujuan akhir kita. Tujuan akhir kita adalah kota yang akan kita tuju. Jadi, Bapak Ibu, pada malam hari ini, saya mau menyimpulkan beberapa hal dari permenungan kita pada malam hari ini. Ketika Yesus membaca kitab Yesaya sampai pada hari pembalasan Allah, dia menutupnya. Artinya apa? Saat ini adalah saat rahmat Tuhan dicurahkan bagi Anda semua. Bapak Ibu, mau menerima rahmat Tuhan itu? Angkat tangan. Mau menerima rahmat Tuhan itu? Karena rahmat Tuhan itu tidak selalu ada. Kenapa? Mungkin Tuhan selalu ada, tetapi waktu Anda dan saya tidak selalu ada. Anda dan saya tidak tahu kapan napas terakhir kita. Banyak orang ingin bertobat, tetapi dia ingin menunggu nanti kalau saya sudah berumur sekian, saya bertobat. Apakah Anda tahu Anda akan hidup sampai umur sekian? Saya mengira papa saya akan berumur 90 tahun. Kenapa? Karena dia sangat sehat. Ini ada teman papa saya. Tetapi kami tidak tahu ketika dia berumur 77 tahun, Tuhan sudah memanggil dia. Tetapi dia pergi dengan damai sejahtera. Apakah Anda tahu Anda berumur berapa? Saat ini mungkin Anda berumur 50 tahun atau 40 tahun. Apakah Anda berpikir saya akan bertobat saat saya berumur 70 tahun? Tuhan selalu ada waktu, tapi Anda dan saya tidak selalu punya waktu. Ketika Yesus menutup kitab itu, tahun rahmat Tuhan masih tersedia bagi Anda dan saya. Apakah Anda dan saya mau mengambilnya? Itu yang pertama. Yang kedua, berapa tahun Anda beragama tidak menjamin Anda berjumpa dengan Yesus. Perjumpaan dengan Yesus, Yesus akan mencurahkan apa? Roh Kudus. Kenapa Yesus katakan, carilah, mintalah, ketoklah. Banyak orang mengira itu adalah mencari sesuatu atau meminta sesuatu atau mengetok hati Tuhan, kemudian dia pasti akan mengabulkan permohonan Anda. Bukan. Carilah, mintalah, ketoklah adalah Anda pertama-tama harus mencari kerajaan surga. Makanya Yesus katakan, Dia, Bapa, akan memberikan yang terbaik kepadamu. Apa yang terbaik? Dia akan memberikan Roh Kudus kepada Anda dan saya. Poin ketiga, kalau Anda dan saya saat ini tidak mengalami banyak kemajuan dalam membangun relasi, atau hidup keagamaan Anda merasa suam-suam kuku, Anda membutuhkan sesuatu, membayar harga. Persoalan hidup yang Tuhan izinkan datang menghampiri Anda dan saya hanya untuk satu tujuan,
membawa Anda lebih dekat lagi kepada Dia. Bapak Ibu, saya baru sadar saat ini saya bisa berdoa 1 jam setiap hari, bahkan kadang 2 jam setiap hari. Kenapa? Karena persoalan hidup. Persoalan hidup satu persatu Tuhan izinkan datang untuk menghimpit Anda dan saya. Supaya apa? Supaya Anda lari kepada Dia, bukan lari menjauh dari Dia. Petrus diizinkan semalam-malaman tidak menangkap 1 ekor pun ikan. Kenapa? Karena Tuhan sedang mau masuk ke dalam perahunya. Seandainya pada malam hari itu Petrus menangkap penuh ikan dalam perahunya, Yesus tidak memiliki tempat di dalam perahunya. Ketika Tuhan izinkan persoalan datang menghampiri Anda, yang saat ini Anda mengalami sebuah persoalan, bersyukurlah kepada Tuhan. Kenapa? Karena saat inilah Tuhan sedang menyapa Anda. Tanpa persoalan, Anda dan saya tidak akan mau membayar harga.